Ke TPS, ke TPS. Pak, sebentar Pak. Ya. Saya Ibrahim Pak, dari Partai API. Sebelumnya Bapak mau uang nggak Pak? Hmm? Uang? Uang untuk apa ya Pak ya? Jadi gini Pak, kalau Bapak mau uang, ada syaratnya Pak. Yaitu coblos kader dari partai saya, Partai API. Begitu. Tapi apa boleh Pak seperti itu? Boleh Pak, aman. Tinggal Bapak ikuti arahan saya. Yaitu nanti Bapak tinggal ikutin APN TPS, nanti baru saya kasih uangnya. Sebagai jaminan Pak, Bapak kasih uangnya sekarang Pak. Tapi ingat, coblos kader dari partai saya, Partai API Pak. Aman Pak, serius. Aman. Ini uang Ya. saya ini Pak. Iya itu buat Bapak. Oke? Ya, ingat ya Pak, coblos partai saya. Oke Pak. Ya, oke, apa Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih ya, sama-sama. Disuruh milih, tapi dikasih uang. Disuruh. Rasanya dulu nggak dibolehin deh, tapi kok gimana ya? Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berintegritas adalah satu, kepastian hukum. Syarat ini untuk memastikan hukum bercakup tentang pelaksanaan penyelenggara dan peserta pemilu. Kedua, penyelenggara yang netral. Netralitas adalah hal yang wajib dimiliki oleh penyelenggara pemilu. Ketiga, data pemilih harus akurat dan lengkap. Penyelenggara pemilu harus memastikan pemilih yang menjalankan hak politiknya dalam pemilihan umum adalah pemilih yang terdata. 4. Kemurnian suara rakyat. Syarat ini harus konsisten dan tidak diganggu-gugat untuk memastikan bahwa hasil pemilihan merupakan keinginan mayoritas rakyat Indonesia. Kelima, taat regulasi. Penyelenggara pemilu harus menaati syarat regulasi terkait kepemiluan. 6. Partisipasi masyarakat. Penyelenggara pemilu harus memahami bahwa pemilihan umum adalah pesta demokrasi. Semua orang harus merayakannya. 7. Penegakan hukum. Penyelenggara hukum adalah pelaksanaan pemilu harus adil tanpa pandang bulu. Walaupun pemilihan umum dilaksanakan secara bebas, rahasia, adil, dan jujur, kecurangan tetap terjadi dalam pemilihan umum dan itu sudah tidak asing. Salah satu di antara banyaknya praktek kecurangan dalam pemilihan umum di Indonesia adalah pembelian suara. Selanjutnya jual beli suara. Jual beli suara merupakan pemberian baik uang maupun barang dan jasa kepada pemilih, langsung kepada pemilih ketika pemilihan umum. Praktik jual beli suara saat pemilu di Indonesia termasuk yang tertinggi di Asia. Indonesia menduduki tempat ketiga setelah Filipina dan sebelum India. Memang dalam pemilihan umum atau kita sering sebut pemilu acap kali lekat dengan namanya jual beli suara di jajaran para kandidat pemimpin. Tetapi tak hanya Indonesia, banyak di tempat lain yang dapat kita jumpai di beberapa negara Asia menjalankan praktik jual beli suara. 1 dari 7 orang pernah ditawarkan untuk menjual hak suaranya. Tingkat transaksi dimulai dari pemilihan lokal, regional, maupun nasional. Thailand dan Filipina merupakan 2 negara dengan tingkat jual beli suara terbesar di Asia. Sebanyak 28% responden mengaku pernah mendapat tawaran penyuapan guna menjual hak suaranya. Indonesia tak luput dari fenomena itu yang diwakili 26% responden. Secara keseluruhan, 55% responden dalam laporan Transparency International beranggapan pemerintahan dijalankan oleh kepentingan-kepentingan pribadi. Transparency International melakukan survei yang menjaring hampir 20.000 orang berusia 18 tahun ke atas. Pengambilan data yang berlangsung pada Maret 2019 hingga September 2020 menjangkau 17 negara di Asia. Jadi kesimpulannya, mengapa Indonesia sering melakukan politik jual beli suara? Karena mereka masih mementingkan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok dalam partai politik. Jadi tugas kita sebagai remaja, sebagai remaja yang sudah teredukasi tentang politik, tentang pemilu, kita harus melakukan hal yang semestinya kita lakukan dalam pemilihan umum demi tercapainya pemimpin yang berkualitas, demi Indonesia adil dan makmur maju.
vote buying dalam pemilu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor keterbatasan ekonomi. Dengan adanya keterbatasan ekonomi membuat masyarakat berpikir secara rasional untuk menerima sejumlah keuntungan yang sementara, dengan menerima imbalan untuk memberi suara kepada calon pemilu. Yang kedua yaitu faktor keterbatasan pendidikan. Dengan rendahnya pendidikan masyarakat yang kurang memahami dunia politik dan peraturan yang ada saat pemilu. Yang ketiga yaitu faktor lemahnya pengawasan. Kurangnya kerjasama masyarakat dengan pihak-pihak terkait dalam mengawasi pemilu. Yang keempat yaitu faktor kebiasaan atau dari tradisi. Ketidakpahaman ini menjadikan vote buying menjadi suatu tradisi atau kebiasaan saat pemilu. Lalu, bagaimana cara kita untuk meminimalisir vote buying atau pembelian hak suara? Pertama, perlu disadari bahwa efektivitas upaya ini bergantung kepada bagaimana pemahaman kita dalam strategi pembelian hak suara atau pemberi keuntungan. Kemudian, dengan adanya regulasi yang kuat, kita bisa memberi atau pihak-pihak yang berwajib bisa melakukan sanksi yang tegas dan berat terhadap oknum yang terbukti melakukan kecurangan. Dan strategi ini ditujukan kepada peserta atau kandidat yang terbukti melakukan kecurangan termasuk broker dan agennya. Dan terakhir, hal yang terpenting adalah perlunya education, perlunya adanya pengetahuan bahwa atau informasi bahwa vote buying ini adalah salah. Mau sekecil apapun atau sebesar apapun nominalnya, hal ini merupakan hal yang salah untuk dilakukan karena sudah melanggar etika dan moral. Kemudian tentu masyarakat yang masih minim tentang vote buying ini salah, itu perlu dilakukan seperti sarana memberikan informasi oleh para pihak-pihak seperti KPU dan sebagainya. Mantap.